Halo, Bapak atau Ibu, warga RW 2 Kelurahan Wirogunan. Perkenalkan, saya Rizal sebagai mahasiswa KKN PPM UGM 2021 periode 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat digitalisasi UMKM maupun logo dan brand atau merek. Digitalisasi UMKM. UMKM Indonesia terpukul cukup keras pada pandemi COVID-19. Berbagai cara dilakukan oleh UMKM agar dapat bertahan. Salah satunya adalah mempercepat peralihan UMKM ke era digital. Digitalisasi dapat mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan terus maju bahkan di masa pandemi COVID-19. Apa sih digitalisasi UMKM itu? Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih, telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk-produknya secara online. Nah, berikut waktu yang dihabiskan sehari-hari untuk menggunakan internet. Bisa dilihat dari data berikut. Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dengan rata-rata waktu yang dihabiskan sebesar 8 jam 52 menit. Di mana saja sih kita dapat mendigitalkan produk kita? Yang pertama, media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, jejaring sosial dan forum tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peran media sosial mempermudah pelaku usaha baik untuk memasarkan produk maupun berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan. Beberapa media sosial yang bisa digunakan untuk memasarkan produk. Yang pertama, Instagram. Yang kedua, Facebook. Dan yang ketiga, WhatsApp. Berikut waktu yang dihabiskan sehari-hari penggunaan sosial media. Terlihat dari data berikut, Indonesia menduduki peringkat ke-9 di dunia loh, dengan rata-rata penggunaan sebesar 3 jam 14 menit. E-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem perdagangan elektronik dan membuka toko online di marketplace. Berikut beberapa e-commerce yang bisa Bapak atau Ibu gunakan untuk memasarkan produk. Yang pertama ada Blibli, yang kedua Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, GoFood, GrabFood, dan yang terakhir website. Nah, berikut persentase penggunaan internet, yang mana membeli sesuatu secara online lewat e-commerce. Berikut Indonesia berada di peringkat 1 dunia loh, dengan persentase sebesar 87,1%. Apa saja sih manfaat digital marketing? Nah, yang pertama, bisa memperluas jangkauan pasar Bapak atau Ibu, tidak hanya berada di lingkungan sekitar seperti keluarga, kerabat maupun tetangga, tetapi bisa menyeberang sampai keluar pulau, bahkan hingga ke dunia. Kedua, meningkatkan penjualan. Ketiga, mempermudah pelayanan customer secara real time. Keempat, menekan biaya pemasaran. Yang kelima, menghemat biaya promosi. Dan yang terakhir, mempermudah branding merek produk-produk Bapak atau Ibu.
Nah, logo dan merek. Logo dan brand atau merek adalah suatu unsur yang sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan. Keduanya berfungsi sebagai identitas yang merepresentasikan citra sebuah perusahaan di mata konsumen. Yang pertama, logo. Logo merupakan suatu gambar, simbol, atau sekadar sketsa yang menjadikan ciri khas yang membedakan brand atau produk dengan produk yang lain dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya. Karena fungsi dasarnya sebagai identitas, logo haruslah unik dan mudah diingat. Selain itu, logo juga harus divisualisasikan seimbang dan enak dipandang, serta relevan sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai apa yang ditawarkan perusahaan pemilik logo. Yang kedua, brand atau merek. Brand atau merek berfungsi sebagai identitas suatu perusahaan atau organisasi. Namun, brand tidak hanya digambarkan dalam sebuah simbol seperti logo. Brand bersifat menyeluruh. Brand bisa berupa nama, simbol atau logo, bentuk, iklan, slogan, maupun penggunaan kombinasi warna. Apakah logo itu penting? Logo begitu penting karena yang pertama, lebih dikenal masyarakat luas. Yang kedua, logo mencerminkan merek, produk, atau usaha kalian. Yang ketiga, mempermudah promosi produk kalian atau branding. Yang keempat, membedakan produk kalian dengan kompetitor. Nah, kesimpulannya, logo dan brand atau merek adalah dua hal yang berbeda. Keduanya sama-sama tidak bisa bekerja efektif tanpa dukungan satu sama lain. Brand membutuhkan logo sebagai representasi utama dalam membangun citra perusahaan. Sebaliknya, logo membutuhkan brand untuk mencapai fungsinya melalui bentuk-bentuk yang lebih spesifik dalam membangun citra positif kepada konsumen. Terima kasih Bapak atau Ibu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.